Halo, selamat malam teman-teman. Selamat pagi, siang, sore. Waduh, ini musiknya ini ya, mendayu-dayu banget. Kayaknya emang enak nih ya kalau podcast ini didengerin malam-malam gitu teman-teman ya. Sambil rebahan, ngebayangin mantan, dadanya, pinggulnya, waduh, betisnya. Itu ngelamun jorok ya. Aduh, itu lagi ngelamun jorok teman-teman. Itu bukan ngebayangin mantan itu. Habis beda tipis ya antara ngebayangin mantan sama ngelamun jorok teman-teman. Karena ada dua jenis mantan nih teman-teman ya. Ada dua jenis mantan, supaya kalian tahu nih teman-teman. Itu kalau nggak mantan terindah, udah pasti mantan terenak gitu. Jadi supaya kalian diakui sebagai seorang mantan ya, kalian harus kasih dua kesan itu guys. Atau paling nggak salah satunya ya. Paling nggak nih kalian harus kasih kesan, gue ini mantan terindah cuy, atau mantan terenak. Apa? Nah kalau di luar dari kategori itu ya, kalian tentunya nggak akan diakui sebagai seorang mantan nih teman-teman. Misalnya lo kan mantan gue gitu, idih ngaku-ngaku gitu. Lu kapan enaknya? Kapan indahnya? Kenangannya di mana? Ini ngapain jadi ngomongnya enak-enak? Aduh. Contoh seperti yang saya bayangin tadi, teman-teman ya. Saya ngebayangin mantan, tapi yang saya bayangin tuh pinggulnya, dadanya. Kalau udah yang gitu-gitu tuh udah pasti mantan hampir saya bilang terenak. Ya udah. Kalau udah yang kayak gitu tuh udah pasti mantan terindah, teman-teman ya. Sekaligus terenak sih sebenarnya. Karena yang saya bayangin dadanya, cuy. Apa? Oke, ini sebelumnya selamat datang ya di podcast saya, teman-teman. Ini podcast pertama saya gitu. Nah, kali ini kita akan membahas seputar yang namanya hobi inget mantan, guys. Aduh, topiknya hobi inget mantan ya. Supaya buat yang sedang ngalamin patah hati atau lagi inget-inget mantan nih, supaya nggak terlalu berlarut-larut nih guys. Karena siapa sih yang mau terus-terusan patah hati gitu ya? Tiap hari mukanya murung gitu, rambutnya kucel, belekan, kayak saya nih. Tapi kalau saya bukan karena patah hati teman-teman, ini karena mikirin tanggungan nih. Aduh, beda nih kalau orang patah hati sama ini ya, sama orang mikirin tanggungan. Kalau orang patah hati itu kan biasanya matanya sih yang bengkak ya. Nah kalau saya ini tagihan yang makin bengkak guys. Tagihan saya makin hari makin bengkak ini. Aduh, ini kenapa jadi curhat ini? Aduh, ini kita ganti aja judulnya ya, sesi curhat gitu. Apa? Aduh. Jadi seandainya nih kalian sekarang lagi inget sama mantan gitu ya. Ya udahlah guys ya, gitu masih banyak gitu bintang di langit, teman-teman. Cuma nih paling bintangnya masih ketutup mendung gitu teman-teman ya. Atau giliran mendungnya udah pergi gitu, atau bintangnya belum kelihatan,
Ya paling-paling udah pagi. Paling kan udah pagi teman-teman, jadi bintangnya nggak kelihatan gitu. Terus kapan dapatnya gitu. Giliran udah pagi ayam berkokok teman-teman. Ya karena ayam udah berkokok gitu ya, jadi nyarinya jadi ayam kampus gitu buat batu loncatan sementara teman-teman. Jangan, jangan guys. Nah buat kamu nih yang nggak punya hobi lain selain hobi ingetin mantan nih, wah ini kita coba ingetin nih guys, coba deh ditelaah lagi gitu kan. Habis nanti lama-lama secara nggak sadar nih teman-teman ya, secara tidak sadar itu bakal jadi sebuah hobi teman-teman. Nginget mantan setiap malam, setiap hari, setiap detik itu nanti lama-lama jadi sebuah hobi loh. Ini hati-hati teman-teman ya. Dan itu bukan itu bukan sebuah hobi yang positif teman-teman ya. Misal nih nanti suatu saat kamu harus mengisi sebuah biografi, ini saya kasih contoh nih ya, atau ketika kamu ngelamar kerja kamu harus nulis CV gitu, mengisi sebuah CV. Bayangin aja nih kamu begitu nulis hobi gitu, masa iya hobinya jadi ingetin mantan teman-teman. Hobi lu apa? Ingat mantan cuy. Aduh enggak banget deh. Aduh, apa coba nih. Nah ngomong-ngomong nih, siapa sih yang gak pernah ngerasain patah hati teman-teman? Pastilah diantara dari kita semua nih pasti pernah yang namanya patah hati nih guys. Misal belum ada nih, seandainya gitu ya kamu belum patah hati, seandainya kamu belum pernah yang namanya ngerasain patah hati, mungkin karena belum waktunya aja guys, mungkin gitu ya. Karena nggak mungkin deh ya, paling nggak itu ada 1 di antara 10 orang yang nggak pernah ngerasain yang namanya patah hati teman-teman ya. Nah mungkin 1 orang itu mungkin sudah meninggal kali sebelum dewasa guys. Jadi sebelum udah bisa nikmati masa pacaran gitu, udah mati duluan gitu. Ini nggak lucu sih ya sebenarnya. Aduh. Karena begini teman-teman ya, karena begini nih sebelumnya teman-teman, apalagi seandainya lo sekarang nih sedang mengalami yang namanya perubahan gitu, terutama buat teman-teman yang berusia belia nih teman-teman ya. Sebelum Anda dewasa, ini Anda akan mengalami yang namanya proses pendewasaan nih guys. Nah biasanya nih Anda akan dihadapkan dengan situasi kehilangan seseorang yang kalian kasihi nih guys, atau ditinggal gitu ya, bisa jadi ditinggal, bukan kehilangan tapi lebih ke ditinggal orang yang kalian cintai. Nah di saat Anda dihadapkan dengan yang namanya ujian hidup, terus kemudian dihadapkan dengan sebuah pilihan nih. Nah ketika kalian sudah mampu memilih itu guys, di saat itulah Anda harus bertanggung jawab dengan pilihan hidup Anda guys, teman-teman ya. Karena dengan hal tersebutlah teman-teman kalian itu akan disebut dengan dewasa teman-teman. Ini kita sekali-kali ngomongnya bener nih. Jadi begitulah ya, jadi begitu kalian sudah menentukan pilihan dan kalian harus bertanggung jawab dengan pilihan Anda nih teman-teman. Di saat itulah kalian akan disebut kalian akan disebut dengan istilah dewasa. Jadi begitulah orang-orang yang dewasa menjalani hidupnya teman-teman, bertanggung jawab dengan pilihan yang sudah ditentukan. Widih ini bener nih ngomongnya nih tumben. Jadi dalam gini ngomongnya. Ini bukan saya nih, saya kemana nih sekarang ya? Aduh.
Jadi kalian sebenarnya nggak sendirian nih teman-teman ya. Di luar sana sekarang ini nih teman-teman, sebenarnya masih banyak nih orang-orang yang merasakan hal yang sama seperti kalian nih guys. Hanya saja nih kita nggak akan pernah tahu ya. Karena kan mereka-mereka ini pada pandai gitu ya, pada pandai sekali menutupi perasaannya nih guys. Dan kebanyakan orang-orang dewasa itu melakukan hal tersebut untuk supaya menguatkan dirinya dalam menjalani hidup nih teman-teman ya. Jadi kita semua seperti memakai topeng gitu lah ya. Kita bukan munafik, tapi hal itu dilakukan, itu perlu dilakukan supaya kita selalu berpikir, bertindak, dan melakukan segala-galanya itu guys. Ini ngomong apa saya ini? Maksudnya supaya semuanya lebih positif gitu teman-teman ya. Jadi kita kadang perlulah untuk pakai topeng gitu. Kita pura-pura kuat menjalani hidup. Ya, supaya kita lebih dewasa gitu teman-teman ya. Apa coba? Atau gini nih, kita akan kasih tips nih teman-teman ya buat teman-teman yang lagi patah hati gitu, asik. Buat teman-teman yang jadi beribet nih ngomongnya nih. Buat teman-teman yang lagi patah hati gitu teman-teman ya. Siapa sih yang mau sih sebenarnya, tapi buat teman-teman yang lagi patah hati atau belum patah hati, ini kita akan sedikit kasih tips nih teman-teman. Widih, udah kayak dokter aja gue ini. Aduh, udah mulai nggak jelas nih makin kesini teman-teman. Ini kita akan kasih tips ya. Buat yang belum yang belum punya hobi inget mantan nih, jangan seneng dulu ya. Lo jangan seneng dulu teman-teman. Buat kalian yang mentang-mentang sekarang lagi lengket sama pacar, atau lagi nempel-nempelnya sama gebetan gitu ya. Aduh, jangan seneng dulu dah ya. Bisa jadi nih tahun depan nih pacar Anda sekarang nih ya, itu bisa hanya sebatas mantan gitu guys. Ini saya bukan doain ya, tapi kita kasih motivasi supaya kalian jangan senang dulu, karena setiap orang pastilah yang namanya mengalami patah hati guys. Asik, ini mulai nyambung nih sama topiknya nih. Ini saya berusaha untuk nyambungin topik teman-teman ya. Apa? Ini kita kasih tips yang pertama nih ya. Coba deh kalian sharing gitu dengan orang-orang yang terdekat dengan Anda guys. Karena sebenarnya teman-teman ya, di saat yang sama sekarang ini nih, di lingkungan Anda, di lingkungan terdekat Anda sekalipun, itu pasti ada orang yang mengalami hal yang sama itu guys. Kita kasih contoh nih ya. Kita kasih contoh, misal di lingkungan Anda pasti ada orang-orang yang mengalami hal yang sama seperti ini. Di saat kita mandi gitu kan, kita kan biasanya suka nyanyi di toilet tuh ya. Nah, masa sih nggak ada tetangga kita atau teman-teman kita yang punya hobi yang sama gitu guys. Ya misal hobi nyanyi di toilet gitu. Atau diam-diam suka nonton bokep. Atau yang suka diam-diam ngefans sama bau kentutnya sendiri gitu teman-teman. Ada gitu ya, ada orang kayak gitu tuh ada ya. Jadi pas keluar bau kentut. Ini ngomongin kentut. Jadi pas keluar gitu karena suka digenggam gitu ya, digenggam terus dicium sendiri. Itu ada loh teman-teman ya, ada orang kayak gitu. Misal kalau nggak ada nih berarti cuma saya aja sih ya. Habis apa? Tapi masa sih gak ada, pastilah ada lah 1-2 orang gitu yang suka hobi kayak gitu teman-teman. Nah itu membuktikan kalau di saat yang sama sekarang ini itu adalah orang-orang yang mempunyai kebiasaan atau hobi yang sama seperti Anda. Dan bisa jadi nih ada orang-orang yang juga punya hobi sama seperti Anda teman-teman, seperti ingat mantan atau mereka juga sedang patah hati gitu. Pasti ada lah ya 1 atau 2 orang di lingkungan Anda yang mengalami hal yang sama seperti Anda gitu teman-teman ya. Ini mulai nyambung lagi nih ke topik kita ya. Dari tadi melenceng aja. Apa coba? Nah, ini teman-teman juga pasti udah pernah dengar nih ya yang namanya quotes. Nah, kita pasti udah pernah dengar quotes yang populer nih teman-teman. Kalau nggak salah nih kata-katanya begini nih, dunia itu sebenarnya adalah panggung sandiwara teman-teman.
Nah, kadang-kadang ini tuh ada benernya teman-teman ya. Because show must go on, guys. Jadi apapun yang terjadi dengan kalian, tetap show must go on. You have to control your life, guys. Jadi jangan jadi kebiasaan, jadikan ingat mantan itu sebagai hobi, teman-teman ya. You have to continue your life, guys. Ya, meskipun saya sendiri nggak tahu apa artinya itu gitu. Saya asal jeplak aja nih, teman-teman. Apa coba? Ini kita berusaha hubungin topik kita dengan judulnya ya, dengan title-nya gitu. Supaya nggak terlalu jauh amat gitu. Nah, ini ada tips kedua nih, misal Anda sedang udah berlarut-larut dengan patah hati gitu ya. Jadi ribet nih ngomongnya nih. Jadi cobalah Anda mencurahkan perasaan Anda kepada seseorang nih guys yang terdekat gitu. Cobalah mungkin yang masih ada orang tua gitu ya, masih punya orang tua, cobalah Anda dekati dulu orang tua Anda gitu. Karena nih sebenarnya yang paling mengerti tentang perasaan Anda itu sebenarnya adalah diri Anda sendiri dan orang tua Anda nih guys. Percaya nggak percaya ya, kita dulu dilahirkan sama orang tua, terus dirawat dari kecil, dimandiin gitu kan, disusuin, dikasih makan, diajarin ngomong, diajarin jalan. Nah, mereka itu paham sekali tentang diri kita karena mereka sudah merawat kita dari kecil guys. Beda sama teman-teman ya, kalau teman-teman itu kan ketemunya barusan, mereka taunya paling sisi-sisi yang baik-baiknya aja, mereka nggak tahu keburukan kita ya. Tapi kalau orang tua udah tahu pasti luar dalam kita, teman-teman. Ini ngomongnya agak bener nih ya, udah mulai agak bener nih ya. Nah, misal nih seandainya lu sekarang sedang jauh dari orang tua nih teman-teman ya, misal lu teman-teman nggak lagi kuliah di luar kota atau sedang lagi kerja atau sedang pokoknya lagi nggak dekat dengan orang tua ya, cobalah Anda ceritakan keluh kesah Anda. Bener ya, keluh kesah apa keluh resah ya? Bener sih kayaknya sih ya. Nah, cobalah untuk mencurahkan isi hati Anda itu ke teman-teman dekat atau kerabat-kerabat dekat dulu nih guys, tapi yang bisa dipercaya gitu ya. Usahakan nih kalian ceritakan atau kalian curhat dengan yang sesama jenis guys. Misal cewek ketemu cewek atau cowok ketemu cowok gitu. Jangan sampai nih cewek curhatnya ke cowok gitu. Waduh, itu bisa jadi ntar malah jadi-jadian gitu. Karena banyak kasus seperti itu teman-teman, ini karena pengalaman sih ya. Aduh, ini malah curhat, malah saya yang curhat nih guys. Dan misal lu cewek gitu ya, kalau lu cewek udah tentu yang ngerti cewek itu ya udah pasti cewek guys. Gak ada yang namanya yang ngertiin cewek itu adalah cowok, itu gak ada teman-teman. Itu mungkin bisa-bisanya cowok aja gitu. Dan seandainya misal lu ini seorang cowok yang sedang patah hati gitu ya, ini tips dari saya, berusahalah kalian itu untuk tampil sekuat mungkin guys. Hindari yang namanya menangis atau menunjukkan muka sedih itu di lingkungan Anda teman-teman ya. Terus kalau cowok nih ya, misalnya kalian itu cowok sedang patah hati, itu seminggu 2 minggu sih nggak masalah. Tapi misal nanti seandainya sebulan atau harus berbulan-bulan kalian hobi inget mantan gitu, aduh itu parah sih ya. Parah teman-teman. Karena buat cowok ini masih ada hobi lain yang bisa dilakukan ketimbang kalian melakukan hobi inget mantan nih teman-teman. Sebagai satu contoh nih ya, kalau misal kita lagi patah hati gitu, kalian tinggal beli sabun aja gitu. Sabun tuh harganya masih yang 5 ribuan itu masih ada guys ya, sabun yang murah-murah gitu. Nah, kalian tinggal cari inspirasi di Google. Kalian aduh, ini mulai gak jelas nih. Dan di Google tuh inspirasi masih banyak teman-teman ya, apalagi di Instagram tuh ya. Waduh, di Instagram. Waduh, kalau Instagram sekarang tuh waduh.
Aduh, Pevita Pierce yang gitu-gitu, aduh gila banyak guys. Jadi kalian nggak akan kehabisan ide lah ya buat untuk menyalurkan hobi di toilet, teman-teman. Apa coba? Aduh, ini makin nggak jelas ini ya, udah makin ngelantur nih ngomongnya nih. Nah, daripada kita semakin gak jelas nih, kayaknya sekian dulu deh ya teman-teman podcast dari saya ini episode kali ini ya. Ini sekedar informasi, ini episode kita, ini episode yang pertama gitu teman-teman. Misal ada masukan buat saya atau masukan buat kita nih ya, supaya ada mungkin ada kurang ini, kurang itu, atau mau membahas apa gitu di episode. Ada suara ayam cuy. Ada ayam, itu orang lagi podcast, ada ayam di belakang berkokok. Gila. Bunyi lagi ayam. Waduh, ini bisa diedit gak sih ya? Bisa sih kayaknya. Teman-teman kalau mau kasih masukan gitu ya, nanti kita kasih di title di episode kita kali ini, nanti kita akan kasih title. Kalau yang mau kasih masukan bisa di email kita di alamat email ini karena saya belum sempat buat emailnya teman-teman ya. Karena namanya juga podcast pertama sih ya, jadi kita belum ada persiapan matang gitu. Ini awalnya sih ini karena trial aja sih ya. Mudah-mudahan podcast saya yang pertama ini teman-teman jadi sukses atau didengar banyak orang gitu. Aduh, saya berharap sekali masukan-masukan dari Anda semuanya teman-teman ya. Aduh, mulai beribet nih ngomongnya. Waduh, ayamnya masih berkokok tuh di belakang. Aduh, oke lah, terima kasih banyak sudah mendengarkan episode saya yang satu ini ya. Kita akan membahas lagi hal-hal lainnya dari hati ke hati di podcast. Di episode kita selanjutnya teman-teman. Terima kasih sebelumnya dan sampai jumpa.